Dalam 10 tahun terakhir, pasar keuangan kita mengalami banyak gejolak. Mulai dari pandemi, resesi global, suku bunga, hingga harga komoditas melonjak, dan sekarang isu geopolitikal. Tapi, siapa yang paling tahan banting dan paling untung? Apakah itu di saham? Apakah itu di obligasi? Apakah itu di reksadana? Bahkan mungkin aja di emas ya. Halo teman HR. Kembali lagi dengan saya Hari Haji Ramlan di HR Room. Di video ini kita akan mengkupas tuntas investasi paling cuan di 5 tahun terakhir. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan juga share konten kalau teman HR merasa konten ini dapat bermanfaat ya. Saya coba membandingkan di tahun 2014 sampai dengan 2024, ternyata saham menempati posisi nomor 4 ya. Dengan memberikan return kurang lebih 39,7 atau setara setahunnya hanya memberikan return 3,4%. Ini obligasi yang kebanyakan juga obligasi pemerintah, surat utang Sun ya biasa orang menyebutnya untuk 10 tahun memberikan return 98% atau 7,1%. Ini lebih tinggi ternyata dibandingkan saham. Ini juga lumayan ya, lumayan ada daya tarik karena kenaikan suku bunga. Nah, urutan nomor 2 itu ternyata ada pada reksadana ya. Nah, ini salah satu contohnya saya ambil adalah reksadana campuran ya. Ternyata mampu memberikan return 115% dalam kurun waktu 10 tahun atau setara kurang lebih 8%. Ini lumayan ya, ini dikelola oleh fund manager memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan obligasi maupun di saham. Nah, ternyata dalam kondisi 10 tahun terakhir pemenangnya adalah emas, di mana mampu memberikan return kurang lebih 162% atau di atas 10% ya setahunnya. Jadi ini lumayan, ternyata isu geopolitikal menguntungkan ya jadi investor yang memegang investasi pada emas. Kalau di saham ya orang tentu diuntungkan dari yang namanya dividen dengan capital gain. Tapi kalau dari sisi obligasi atau surat utang pemerintah yang diterbitkan, ya pendapatan pada umumnya adalah dari kupon ya, dari pendapatan yield. Sementara kalau dari reksadana tentu adalah dari keuntungan perbedaan antara NAB, nilai aktiva bersih yang ada pada saat dibeli, dan nilai akhirnya. Kalau di emas ya tentu dari harga emas antara pembelian di 10 tahun yang lalu berbeda dengan penjualan kalau dijual atau dibandingkan dengan yang harga saat ini. Kemudian bagaimana misalnya investasi pada pemula? Nah, maka pemula satu adalah lihat investasi yang minim resikonya dan juga yang gampang lah ya, yang simple, jangan yang berat-berat dulu ya. Taruh aja misalnya di reksadana pendapatan tetap ya, karena dikelola oleh fund manager. Nah, sudah dengan demikian maka kita sudah bisa mendiversifikasi investasi kita. Tapi yang aman 40% di reksadana pendapatan tetap ya. Kemudian juga boleh misalnya di emas ya 30% karena Pak memproteksi inflasi, dan sisanya yang cari aman tentu 30% pada obligasi negara. Kenapa? Fluktuasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan saham. Nah, jadi dengan seperti ini kita tidak rumit lagi menganalisa. Nah, berikutnya adalah bagaimana investor yang sudah berpengalaman. Maka fokusnya adalah bagaimana memaksimalkan return investasinya, ditambah kita bisa mendiversifikasi portofolio investasi. 40% ini ada pada saham-saham yang bagus ya, seperti perbankan saya rasa masih relatif bagus. Juga 25% ini pada obligasi corporate, tapi harus dilihat nih, hati-hati ya, karena dampak beberapa tahun lalu pada saat obligasi corporate diterbitkan ternyata juga banyak yang menunggak ya pembayaran pokok maupun bunganya. Jadi ini harus memilih, salah satunya adalah rating ya, komitmen dari kemampuan bayar dari penerbit obligasi juga harus kita lihat. Tapi kalau untuk aman udah masuk aja dulu deh ke sana ya, ke obligasi pemerintah dulu ya. Kalau bisa masuk itu lebih bagus. Juga bisa masuk ke reksadana saham. Berapa reksadana saham? Taruhlah 20%. Nah, kalau kita bisa naruh 20%, ini juga aman. Kenapa? Yang diinvestasikan juga di saham. Tapi memang ketika harga sahamnya itu melorot atau turun, ya ini ada dampak tapi nggak kecil karena cuma 20%. Nah, yang lebih aman lagi, tempatkan dana 15% pada emas. Ketika ini kita tempatkan dengan komposisi seperti itu, ya mudah-mudahan ini relatif lebih aman. Kalau teman HR mulai berinvestasi hari ini sampai dengan 10 tahun ke depan,
teman HR kira-kira mau pilih instrumen yang mana ya? Oke, tulis di kolom komentar apakah ini tim saham, obligasi, reksadana, atau emas. Dan kalau teman HR mau belajar lebih tentang cara membeli saham, membaca fund fact sheet, atau mengatur alokasi aset, klik subscribe. Terima kasih sudah menonton HR Room. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman HR untuk memilih cara berinvestasi yang paling tepat dengan smart ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HR Room. Sampai jumpa di video selanjutnya.